Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fahra Bialdi. Saya berasal dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, di mana universitas ini berlokasi di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Kampar. Nah, dalam hal ini saya bertindak selaku peserta pelatihan pekerti gelombang 4 yang diselenggarakan oleh Universitas Bengkulu pada tanggal 29 April hingga tanggal 7 Mei 2024 akan menampilkan sebuah presentasi tentang topik kepemimpinan dan motivasi. Nah, dalam hal ini, kepemimpinan dan motivasi tersebut merupakan salah satu materi pembelajaran pada mata kuliah kewirausahaan. Nah, selanjutnya, dalam hal ini, mata kuliah kewirausahaan ini merupakan salah satu mata kuliah wajib ataupun mata kuliah dasar yang ada pada Universitas Pahlawan. Dalam hal ini juga, pembelajaran tersebut akan saya selenggarakan pada program studi S1 Kebidanan, khususnya di semester 2. Mungkin itu saja sedikit banyak tentang pendahuluan atau pengenalan saya selaku peserta. Maka kita akan lihat tentang isi konten daripada real teaching tersebut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan absensi dulu. Ada yang bisa? Saya kirim dulu apa ya?
Benar ya? Ada apa aja kemarin yang kalian ingat? Ada apa saja kemarin ketika kita bicara tentang bisnis plan? Apa aja komponen yang perlu ada? Ketika kita bicara tentang bisnis plan kemarin ada 9P, benar nggak? Apa aja pertama? Harga, tempat, promosi, proses, kemasan. Oke, nah pembayaran. Oke, baik. Nah 9P yang kita bahas kemarin itu adalah konsep dasar. Bukan berarti ketika kita bicara tentang sebuah bisnis plan kita tidak perlu ada yang namanya perencanaan masalah. Kita tidak perlu membahas tentang yang namanya market analysis. Itu perlu ada. Hanya saja 9P ini adalah kunci. Benar nggak? Maksudnya apa? Nah, mungkin kan ketika kalian membuat sebuah bisnis atau usaha nggak ada yang namanya produk. Benar nggak? Nggak mungkin nggak ada yang namanya harga. Nggak mungkin nggak ada yang namanya promosi. Benar nggak? Hal-hal tadi ataupun dasar-dasar 9P tadi perlu ada dalam sebuah bisnis plan. Oke? Nah, di pertemuan hari ini kita melanjutkan bagaimana kalian akan membahas tentang sebuah konsep daripada kepemimpinan dan motivasi. Apa kaitannya? Kita bercerita tentang wirausaha, berarti kita bercerita tentang bagaimana kalian nantinya akan jadi seorang entrepreneur. Benar? Bukan berarti kalian sebagai bidan kalian tidak punya sifat kepemimpinan. Di awal pertemuan kita bercerita tentang saya mau punya klinik pak, saya mau punya software pak, saya mau punya klinik salin pak, saya mau punya apotek pak, benar nggak? Nah hal itu perlu ada yang namanya jiwa kepemimpinan. Kalian perlu punya jiwa motivasi. Ini yang kita bahas pada hari ini. Oke, ini adalah apa yang kita jalan. Hal-hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada namanya kalian harus memahami tentang konsep kepemimpinan. Oke, apa sih sebenarnya kepemimpinan itu? Oke, yang kedua kalian harus tahu bagaimana cara mengidentifikasi tujuan dalam pelaksanaan kepemimpinan yang tepat. Lalu ada 5 jenis kepemimpinan. Yang keempat ada namanya tantangan sebuah kepemimpinan. Dan kelima jenis dari motivasi. Dan yang terakhir ada namanya jenis-jenis pada motivasi. Nah ini adalah capaian ataupun hal-hal yang harus kalian ketahui di akhir pertemuan. Oke? Ini sebuah video kita mati.
dia? Teknis kan ya? Hah? Siapa? Yuk, ada yang tahu? Oke. Ketika kita bicara tentang kepemimpinan dari video tadi, kita lihat bahwa ternyata kepemimpinan itu tidak hanya bagi manusia. Benar nggak? Kita lihat tadi semut. Oke. Semut, ketika kita lihat dia berjalan, ada nggak orang di depannya? Ada nggak pimpinan semutnya? Pernah kalian lihat semut itu jalan kayak gini? Tidak lihat semutnya? Lihat gitu. Mana? Pernah nggak kalian lihat? Enggak kan? Tapi jika kalian lihat semut biasa. Benar nggak? Kenapa? Maka di sini semut yang di sini dia akan menjadi pimpinan, dia akan mengarahkan si anggotanya, anggota tadi untuk mengikutkan mana arah dari si pimpinan tadi. Itu baru semut, benar kan? Kalau ikan, pernah nggak kalian ikan kalau pergi ke sebuah apa namanya? Zoo, kalau bisa dulu. Tapi yang untuk wisata, tahu kan? Walaupun dia pernah lihat fisiknya, tapi pernah melihat bahwa ada ikan-ikan yang sama modelnya, ya kan? Berbarengan reginya. Benar nggak? Ya kan? Kalau yang depan yang pergi ke sana, semua makan ikan. Mereka balik sama nggak? Enggak semuanya. Oke. Nah, berarti ketika kita bicara tentang sebuah kepemimpinan, berarti kita berbicara tentang semua makhluk hidup. Oke, paham? Ini dulu ya.
Oke, baik. Kita lanjut lagi. Tadi singkat kita lihat sebuah video, ternyata sebuah kepemimpinan itu tidak terjadi pada manusia saja. Ternyata kepada seluruh makhluk hidup, semua ikan, burung, semuanya. Oke, nah ini ada gambar lagi. Ada leader, saya tahu leader, pemimpin, bos, tahu. Nah dari dua ini, sebelah kiri ada leader, sebelah kanan adalah bos. Apa yang bisa kalian simpulkan? Apa yang bisa kalian amati? Kalau bos sama leader sama persis. Jadi apa membedakan antara leader dan sebelah kiri bos? Leader itu kerja sama lagi, membantu lagi, memandu ya lagi, bos menyuruh, oke lagi, oke apa lagi? Ketika kalian nantinya sebagai entrepreneur di bidang kebidanan, mana kamu jadi sebagai leader atau sebagai bos? Kenapa kan sebagai leader? Kenapa kan tidak menjadi sebagai bos? Kan bahkan semua orang pengen dibilang bagus nih bos kita, boleh nggak kali dengar bagus nih pimpinan kita? Benar nggak? Kalau tanya adalah dari leader dan bos mana yang ingin kalian kuasai, mana yang kalian ingin lakukan ketika kalian nanti sebagai entrepreneur, pengusaha di bidang kesehatan. Yang leader siapa? Yang kiri. Yang bos? Yang bos? Ada? Nggak ada. Oke. Nah, dari dua ini kita bisa bedakan. Ketika seseorang jadi leader, pemimpin, dia akan ikut serta. Benar nggak? Kita lihat bagaimana seseorang yang sebelah kiri itu menggunakan tim merah, dia ikut menarik. Benar nggak? Dia terlibat. Apa manfaatnya? Ada? Sama-sama berjuang lagi, bersemangat lagi. Ketika kalian terlibat, maka kalian tahu bagaimana prosesnya. Benar ya? Misalnya skenario-nya, kalian sebagai entrepreneur, pengusaha di bidang kesehatan tentunya, punya klinik bersalin. Benar ya? Kalian sampaikan bawah. Kalian umpamakan kalian sebagai bos, kalian punya klinik, kalian punya ilmu kebidanan, tiba-tiba ada orang melahirkan. Oke, lalu pasien datang nih, pasien datang melahirkan, lalu dibilang, Bu, tolong dong saya melahirkan, dokter nonton aja. Kebayang nggak? Walaupun di situ ada perawat paling selain daripada kalian, mau nggak kalian hanya menonton saja? Bu, semangat, semangat, semangat tuh. Mau nggak? Mau. Atau pasti langsung kalian akan membantu, benar ya? Membantu. Pasti ada hal-hal yang kalian lakukan. Nah ini adalah bagaimana kita melihat bagaimana sosok seorang pemimpin. Tapi kalau misalkan sebagai bos, maka orang datang, pasien datang, kirim kalian, lalu kalian lihat, Bu, udah besar ya Bu ya, udah berapa bulan, 8 bulan, Pak, atau Bu misalnya kan, mau melahirkan kapan? Boleh nggak hari ini? Pernah kalian lihat seperti itu? Hari ini boleh nggak saya melahirkan Pak atau Bu? Oh boleh kok misalnya skenario ini, kan suruh dia naik ke kasur ya kan? Saya nggak tahu yang penyebutannya apa, pokoknya di atas tuh ya model yang tahu pasien datang naik ke atas. Lalu kalau kalian sebagai bos, Bu naik aja Bu, lakukan kami perawat kalian, perawat misalnya, Amina, atau siapa namanya, kalau kalian melahirkan misalnya. Lalu kalian lihat kalian duduk aja di sebuah meja, punya melahirkan tolong dong. Berhasil nggak nanti yang ibu tadi melahirkan? Ketika kalian sebagai bos pasti berhasil, benar nggak? Karena ada perawat, ada anggotanya, ada orang-orang yang kalian bayar untuk melakukan pekerjaan tersebut. Tapi pertanyaan adalah, mau nggak besok itu si ibu yang melahirkan tadi bilang ke orang lain itu, ibu perawat ataupun ibu yang punya PT ini nggak bagus, dia cuma lihat aja, benar nggak? Mau nggak dia datang lagi besok?
rekomendasi orang lain. Kenapa? Karena dia punya yang namanya sifat bos, mengatur. Sama-sama sukses nggak capaiannya? Sama kan? Tapi prosesnya tidak sama. Oke? Ketika kalian menghasilkan diri kalian sebagai seorang pemimpin, kalian terlibat bagaimana proses dari nol sampai berhasil. Kalian tahu bagaimana jatuh bangunnya. Tapi ketika kalian sebagai bos, kalian cuma tahu saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Tercapai, cuman ekspektasi orang kembali untuk kalian semakin kecil, benar? Ya kan? Nah, inilah perbedaan antara yang namanya leader dan Oke, ini lagi. Ini ada dua gambar nih. Sebelah kanan kita anggap sebagai nakoda. Sebelah kiri superhero. Oke. Apa yang bisa kalian lihat? Apa yang bisa kalian lihat? Amati. Sebelah kanan dia pegang yang ini. Kendalinya di nakoda. Sebelah kiri dia lari. Pemimpin berlari. Ya, siapa? Dia pegang kendali, yang lagi dia lari. Ya, ada tahu nggak? Ada tahu? Ya. Ayo. Dia nggak ada benar, nggak ada salah. Cuman dengan adanya pembedakan yang kalian tahu, kalian berada di posisi mana? Yuk. Apa perbedaannya? Kalian sekarang amati dari dua gambar itu. Ada? Kalian bisa bantu? Ada yang berani? Oke, nah sebelah kanan ada orang coba. Di belakangnya ada orang. Pemimpin nggak? Pemimpin. Ketika kapal salah, rusak, hancur nggak semuanya? Hancur. Berarti ketika kita sebagai sebelah kanan, bagaimana sebuah usaha klinik yang kalian jalankan bergabung dengan kalian? Benar nggak? Hancur kapalnya, maka hancurlah klinik yang kalian bangun. Tapi kalau kita bahas sebelah kiri, itu ada sebuah hero atau orang yang sedang lari. Oke? Yang lainnya belakangnya rame nggak? Ketika kalian berlari, ternyata di belakang kalian jatuh. Tahu nggak? Sama nggak skenario dengan yang sebelah kanan? Berbeda jauh. Kenapa? Karena yang sebelah kiri memposisikan dia sebagai bos. Saya mau usaha saya, klinik saya berhasil mencapai 1 miliar, mencapai ini. Saya nggak mau tahu anggota saya ada yang berhenti, ada yang jatuh, ada yang mati, ada yang apapun lagi ya. Saya tidak peduli. Yang penting saya mencapai apa yang saya mau. Benar nggak? Jika kalian sebelah kanan, jatuh bangunnya kapal, rusak kapal kalian, sama-sama nggak? Sama nggak? Maka keberhasilannya akan dibangun secara bersama-sama. Oke, paham? Ada pertanyaan? Jadi intinya adalah berdasarkan video dan gambar tadi kita bisa lihat bahwa sebuah kepemimpinan itu tidak hanya pada manusia saja, pada seluruh makhluk hidup. Namun ketika kita berbicara tentang sebuah manusia, orang membuat dua pilihan, ingin menjadi seorang bos ataupun seorang. Jadi pilihan di kalian di masa akan datang ketika kalian punya sebuah klinik, maka menjadi bos atau menjadi seorang. Lalu pertanyaan adalah apa sih sebenarnya daripada kepemimpinan? Oke, kalau kita masuk. Oke. Sini kita
kita bisa lihat. Yang pertama, menurut Ito Sudarmo 2000, kemungkinan didefinisikan sebagai suatu proses mempengaruhi aktivitas dari individu atau sebuah kelompok. Oke. Yang kedua, menurut Ivan Trevik 2007, kemungkinan diartikan sebagai proses mempengaruhi hal lain untuk mendukung mencapai tujuan organisasi yang terakhir, kemungkinan adalah sifat kebiasaan, keutamaan, watak, dan kepribadian yang membedakan soal pemimpin dalam berinteraksi dengan. Nah, tadi kita lihat bahwa ada video ikan, ada video semut, ada video burung, ada video di kapal ya. Ada yang foto orang sebagai kantoran, ada yang nakoda. Seseorang memimpin tadi, dia akan mengatur orang lain. Benar? Tidak perlu jauh-jauh lah. Ketika kalian tugas kelompok, pasti akan ada satu orang atau dua orang yang akan mengatur bagaimana kelompok kalian berjalan. Benar? Kalian bayangkan setiap kelompok yang kami miliki sekarang ada 5 orang. Gimana? 5 orang atau 4 orang. 4 orang dalam ada kelompok bisa nggak berjalan? Bisa nggak kalian tahu siapa yang menjadi membuat ini, membuat A, membuat B, membuat C tugasnya? Bisa nggak? Bisa. Tapi efektif nggak? Pasti ada. Kok kayak gini ya? Kok kayak gini ya? Kayak gini ya? Benar nggak? Bertanya-tanya. Ketika kalian punya seorang pemimpin dalam sebuah kelompok kalian, organisasi tadi, grup tadi, klinik yang kalian hasilkan tadi dapat mencapai tujuan secara baik. Oke, paham? Jadi, jika kita bicara tentang sebuah kepemimpinan, kata kuncinya adalah mempengaruhi aktivitas orang lain. Sekarang nih saya sebagai dosen kalian, saya pemimpin nggak bagi kalian sekarang? Kenapa saya bisa dikategori sebagai pemimpin? Kalau saya suruh kalian keluar, mau nggak? Mau. Yang mau siapa? Tangan. Yang mau siapa? Kalau saya suruh kalian keluar kalian sekarang. Berarti saya punya wewenang, benar nggak? Saya mampu memaksa kalian keluar. Kenapa? Karena saya punya. Kalau kalian sekarang, suruh saya keluar, bisa nggak? Bisa kan suruh saya keluar. Tapi saya mau nggak? Karena kalian adalah anggota dari sebuah kelompok. Oke, paham? Ada pertanyaan? Oke, ketika kita bicara sebuah kepemimpinan tadi, kalau lagi ada semut, ada burung, ada ikan, ada nakoda. Ternyata sebuah kepemimpinan tadi mampu mendorong orang, mengajak orang melakukan apa yang dia mau. Oke, tujuannya apa? Muncullah 5 tujuan daripada sebuah kepemimpinan. Yang pertama, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur sebuah pekerjaan. Maksudnya apa? Kan sudah saya kasih tugas. Bagaimana cara kalian memberikan tugas kepada setiap kelompok kalian atau setiap siswa yang ada, mahasiswa yang ada? Ada nggak kalian suruh kamu besok cari 2 ya, kamu 2 ya, kamu 2 kita tentukan lalu kita diskusikan dengan terbaik? Ada nggak? Ada. Itulah salah satu tujuan kepemimpinan, membantu kelompok dalam menentukan prosedur-prosedur kerja. Kalau kita bicara, misalnya sekarang saya sebagai kelompok kalian, saya mau tugas kalian adalah mencari ide menarik. Jelas nggak arahan saya kepada kalian sekarang? Jelas. Kalau yang di depan saya minta sama kalian, apakah ada yang mau secara volunteer, secara sukarela untuk Pak, ada di sini Pak, ada di sini Pak? Ada nggak secara sukarela menyampaikan ide ini? Masih belum, benar ya? Ya kan? Saya Pak, kan Bapak kemarin ngasih tahunya di kelas seluruhnya. Saya belum ada persiapan Pak. Benar nggak? Karena apa? Karena tujuan pertama saya tidak dapat menetapkan prosedur kerja yang spesifik pada orang-orang. Oke? Jadi pertama, dengan adanya kepemimpinan, prosedur
Bagaimana dengan teknik? Bertanggung jawab nggak orang tersebut? Bertanggung jawab kan? Kenapa? Ada prosedur kerja yang saya berikan, ada tugas yang saya berikan. Ini ada salah satu tujuan daripada namanya. Nah, yang kedua ada yang namanya membantu tercipta suatu iklim yang sosial. Ya. Maksudnya gimana? Tahu nggak? Menciptakan iklim sosial yang baik. Kita umpamakan kalau bicara cerita di luar daripada konteks kelas. Kalian pernah bawa motor? Bisa bawa motor? Kecepatan maksimal yang pernah kalian bawa berapa? 100 ada? 120? Ada? Saya merasa ada? 130? Sampai. Nah, ketika kalian pergi ke sebuah jalan, saya nggak tahu lah jalan apa namanya, pasti kalian akan melihat sebuah lampu merah. Benar nggak? Di sini ada jalan juga, di sini ada simpang, ada di sini. Ada yang di bawahnya lah, namanya yang dekat lapangan Merdeka. Yang sorry yang boleh dikeluarkan. Yang dekat Sudirman namanya yang utama. Sudirman. Yang depan di depan busur. Apa namanya? Merdeka. Nah, anggaplah mau lapangan Merdeka, mau lapangan pelajar, sama-sama lapangan nggak? Selesai. Oke. Nah, pertanyaannya adalah tadi ketika kalian kecepatan 80, 100, 120 maksimal, tambahan posisi di sini. Tanpa ada lampu merah, kemungkinan kalian hidup besar nggak? Benar nggak? Ketika kalian kecepatan 80, kecepatan 120 maksimal, kemungkinan kan itu besar nggak? Kenapa enggak? Karena iklim sosial tidak baik, benar nggak? Kalian setiap kalian kecepatan 80, setiap kalian kecepatan 120, ada nggak mau pakai rem? Ada. Saya punya jalan, saya bayar pajak, saya mau cepat, nggak akan ada. Benar nggak? Maka muncullah yang namanya lampu merah. Ya kan? Mau kalian dari Pekanbaru sampai ke Bangkinang, kecepatan dengan 120, tapi ada lampu merah, kalian berhenti nggak? Ada nggak polisi? Ada kan? Kenapa kalian berhenti? Karena ada lampu merah. Kenapa? Karena ada iklim sosial yang baik. Itu adalah sebuah lampu merah. Bagaimana kalau kita berbicara tentang sebuah kelompok yang ada pemimpin? Tertakar nggak? Kalau yang baik kan, kalian bisa tahu mana yang bagus kerjanya, mana yang tidak bekerja, mana yang harus kalian keluarkan, mana yang harus beri nilai bagus. Kalian tahu. Kenapa? Karena ada iklim sosial yang baik dihasilkan oleh seorang pemimpin. Kalian bayangkan sekarang kita tidak memimpin semua cerita. Bisa nggak kita sepakat? Misalnya akan cerita semuanya, lalu ada satu orang bilang, tolonglah dia diculap kalian dan berkata, kamu siapa? Benar nggak? Tapi ketika dia ditugaskan sebagai PJ atau ketua kelas kalian, kalau kalian diam, mau nggak kalian? Mau kan? Tapi ketika kalian tidak tahu bahwa dia adalah seorang PJ atau ketua kelas kalian, ketika kalian disuruh diam, kalian akan dipakai sesuatu. Ada ya kepemimpinan iklim sosial yang baik kan? Oke. Apa kaitannya dengan yang terpendam? Ketika nantinya ketika anak kalian memiliki sebuah tim, kalian bisa mengatur
Kita bicarakan lah spesifik tentang kesehatan. Di sebuah klinik berapa orang ada minimal? Satu orang cukup nggak? Dua orang cukup nggak? Berapa orang minimal di sebuah klinik? 3. Tergantung kliniknya. Kita ambillah paling bawah 3 orang. Oke? Kenapa harus 3 orang? Ada perawatnya. Oke? Perawatnya. Pasti ada shift pagi dan shift malam. Benar nggak? Kalaupun enggak, shift modelnya adalah hari Senin shift A, shift B hari Selasa. Dirotasi kita. Benar nggak? Kalau misalnya kalian tidak punya kemampuan untuk mengorganisasi diri kalian, kan kemarin saya bekerja dari jam 8 sampai jam 10 malam, masa Selasa saya kerja lagi, Rabu saya kerja lagi, bertahan nggak kan kerja? Bertahan, benar nggak? Maka muncullah yang namanya shift, pergantian jadwal, jam kerja pagi, jam kerja siang, untuk memastikan bahwa organisasi tadi dapat berjalan dengan baik. Benar? Paham? Yang keempat, mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Ketika kami memberikan tugas, tadi kita bahas. Setiap kelompok wajib punya ide bisnis di bidang kesehatan. Akan membagikan setiap kelompok kali 2-2 minimal. Maka ketika sudah berkumpul, maka akan mencari satu ide yang menarik. Benar? Yang menjadi ide kelompok kalian. Oke? Yang terakhir, memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Ketika kalian bekerja dalam sebuah kelompok, ada pemimpin, kalian tahu ternyata strategi ini, cara ini salah, dia tepat, maka kalian tidak melakukan hal yang sama. Benar? Itulah proses dari sebuah pendidikan. Waktu kalian SMA dulu, tahu nggak kalian masuk kuliah itu seperti sekarang? Pasti imajinasi kalian kuliah itu kayak TV. Benar nggak? Ya kan? Enaknya kuliah itu, saya kuliah lah. Kenapa? Kelasnya nggak tiap hari, maksudnya nggak dari jam 8 sampai jam 4 sore, tugasnya nggak banyak. Benar nggak? Bisa makan kemana aja. Ketika kalian masuk kuliah, oh kok kayak gini ya? Kok berat ya? Kok enak SMA ya? Benar nggak? Ya kan? Kenapa? Akan belajar dari sebuah pengalaman. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, selanjutnya ketika kita bicara sebuah kepemimpinan, ada 3 aspek dalam sebuah kepemimpinan. Yang pertama, soal pemimpin harus melibatkan orang. Benar nggak? Tadi ketika kita ada lihat perbedaan antara bos sebelah kiri, sebelah kanan ada leader. Yang sebelah kiri dia suruh orang nih, benar nggak? Tarik, tapi dia narik. Sebelah kanan dia suruh orang narik. Lebih ringan mana yang kanan atau sebelah kiri? Pekerjaan mana yang lebih ringan antara seorang pemimpin atau seorang bos? Pemimpin, benar nggak? Kalian membantu orang lain. Kalian terlibat dalam sebuah proses tersebut. Tapi sebelah kiri lebih ringan bagi dia sebagai bos. Kenapa? Karena perlu tenaga. Tapi ketika kita bicara tentang sebuah aspek kepemimpinan, kan harus melibatkan orang lain. Kalian pun sebagai pemimpin sekarang pun harus terlibat. Kenapa? Agar anggota-anggota yang tadi dia memiliki bisa bertahan. Benar nggak? Pernah nggak kalian lihat orang demo-demo? Kenapa orang demo? Tidak digaji lagi. Ini yang lagi rame ya. Boleh. Apa lagi? Pernah nggak kalian lihat demo buru-buru dia nggak pernah kerja tapi dibayar uang? Pernah? Pernah nggak kalian lihat ada nih buruh atau pegawai yang selama dia kerja dia nggak melakukan apa-apa nih, tapi dia dibayar gaji? Pernah nggak? Dia sebagai pegawai nggak dikasih pekerjaan, nggak dikasih tugas, tapi dia digaji nih per bulan. Ada nggak? Nah, pegawai ada nggak? Di luar PNS? Nggak ada. Kenapa?
sebuah kepemimpinan kita melibatkan orang lain. Benar nggak? Oke. Nah mungkin kan kalian punya klinik, kalian bayar orang, kalian gaji per bulan 2 juta, 1,5 juta. Ternyata setiap bulan dia nggak ngapain, duduk aja main HP ya. Ikhlas nggak kalian? Itu nggak ikhlas kan berbagi sedekah. Kenapa? Karena kita tidak melibatkan dia sebagai dia. Otomatis ketika dia tidak kita libatkan, apa saya harus bayar? Benar? Ya kan? Yang pertama. Yang kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Jadi kalau kalian praktek orang bersalin, oke, orang bersalin ya namanya. Lalu ada nggak kalian lihat bidannya membantu melahirkan, terus ada perawatnya bantu ngambil alat-alatnya? Ada kan? Pernah nggak kalian lihat si bidan ada perawat juga nih, misalnya sekarang nih si bidan ada perawatnya sebelah kiri nih. Lalu saya bidan, saya butuh apa nih gunting sendiri. Enggak. Kenapa nggak ada? Lambat. Kenapa? Karena ada kekuasaan yang diberikan. Ketika dia suruh kalian sebagai bidan kan suruh si perawat tadi tolong ambilkan gunting, ternyata dia bukan ambil gunting, ambil namanya apa ya? Kenapa? Stetoskop misalnya. Stetoskop ya kalau bilang. Mana nggak kalian? Apa itu mau milih? Saya suka gunting. Ya kan? Kenapa? Karena kan sudah memberikan kekuasaan, berwenang pada dia, tapi dia salah. Tapi ketika misalnya kan sebagai bidan, kalian bantu orang bersalin, kalau kalian ada nih, kan nggak suruh dia tolong ambilkan barang yang kalian perlukan, ambil sendiri gunting. Ketika kalian masak, ini ya gunting kemarin, si perawat tadi, marah lagi nggak dia sama kalian? Kenapa? Kenapa? Karena tidak ada kekuasaan, tidak ada wewenang yang diberikan kepada dia. Si perawat pasti bilang, kan saya nggak dikasih, kan disuruh ibu sendiri, bapak sendiri yang ambil guntingnya, benar nggak? Tapi ketika kalian diberikan wewenang, kalian bisa disalahkan. Benar apa tidaknya? Karena ini adalah aspek dalam sebuah kepemimpinan. Kedua, oke, paham? Yang ketiga, kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Ini banyak nih masalah wewenang nih, benar nggak? Ketika kalian bercerita tentang sebuah praktek nantinya, kalian praktek di mana? Rumah sakit, klinik bersalin, jadi mandiri. Oke, nah, pernah nggak kalian lihat atau mendengarkan cerita sebuah instansi kesehatan yang melakukan unbanking? Misalnya dokter melakukan pelajaran kepada pasien, pernah nggak? Kenapa harus terjadi? Pernah nggak dokter dengan PPDS itu kan dokter yang sudah selesai di nyambung spesialis disebutkan PPDS. Pernah nggak kalian dengar hal tersebut? Melakukan seksual etik lah. Pernah nggak? Pernah. Tapi pernah nggak kalian dokter melakukan pelecehan itu adalah pasien yang perawat? Pernah. Karena ada namanya kekuasaan. Benar? Kalau dokter tadi dia punya wewenang pada mahasiswanya, pada PPDS-nya, kamu mau nggak nilai A? Nggak, benar apa saya mau? Ya? Ya beda kepada perawat. Kamu mau nggak gaji kamu tinggi 10 juta bulan ini? Kamu mau apa yang saya mau? Muncullah aspek ketiga. Kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Nah, tergantung nantinya ketika kamu mempunyai sebuah klinik, kalian akan memberikan kekuasaan tadi, menggunakan kekuasaan tadi dengan hal yang baik atau yang negatif tidak akan kalian lakukan pada hari itu. Dia akan terjadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ketika orang sudah capek dengan apa yang kalian lakukan. Oke, paham? Ada pertanyaan sampai situ? Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke,
Oke. Selanjutnya ada 5 tipe dalam sebuah kepemimpinan. Yang pertama kita sebut sebagai tipe autokratik otoritas, yang kedua tipe fundamentalistik, tiga tipe karismatik, yang keempat tipe demokratis, dan yang kelima ada yang namanya militaris. Autokratik otoritas apa itu? Tipe otoritas tahu? Lakukan sendiri. Contohnya sekarang, saya sebagai rekan kalian mampu nih kekuasaan. Saya punya kekuasaan nggak untuk mengatur menjalani kelas ini? Karena ketika saya berdiskusi sama kalian, saya bilang, ide kamu bagus, ide kamu nggak bagus. Ternyata yang saya pakai adalah ide yang tidak bagus. Oke, saya bilang nih sama kalian, ide kamu bagus, ide kamu tidak bagus misalnya. Tapi yang saya pakai adalah ide tidak bagus. Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena sifat tipe autokratis atau otoritas tadi saya punya. Saya nggak peduli kalian nanti ngomongnya apa, mau kalian bilang kok ada kok kayak gitu ya. Kadang kan dia ada bilang benar, kok yang salah yang dipakainya. Saya tetap melakukan apa yang saya mau berdasarkan kepercayaan saya. Saya tidak akan dapat intervensi dari orang lain. Kenapa? Kan saya percaya bahwa jawaban B tadi yang tidak bagus tadi lebih yakin daripada A apapun yang bilang bagus tadi. Oke, ini adalah contoh dari tipe otoritas. Dia mau melakukan sebuah hal tanpa adanya intervensi dari orang lain. Dia nggak akan peduli mau orang bilang A, mau orang bilang B, peduli dia. Yang penting apa yang dia mau dikerjakan. Oke, paham? Itu otoritas. Nantinya ketika kalian punya klinik, kalau kalian punya sifat otoritas, kalian akan lihat bagaimana kalian mengelola, mengembangkan diri kalian. Kalian tidak akan bisa menerima masukan dari orang lain. Pertanyaan, bagus nggak buat klinik kalian nanti? Bagus nggak untuk keberlanjutan bisnis yang kalian miliki? Bagus. Kenapa bagus? Nanti yang bilang dapat dari orang lain. Lagi, kalau misal skenario yang kita ubah, kalian punya perawat yang tidak memiliki pendidikan yang cukup, perlu nggak kalian punya sifat otoritas? Perlu. Kenapa perlu? Karena kalian sadar bahwa kemampuan perawat yang kalian miliki tidak sebagus dengan apa yang kalian miliki. Bukan? Ketika kita bicara tentang otoritas, tidak semata-mata salah, tergantung kondisi yang akan kalian terapkan. Oke? Paham? Yang kedua, ada namanya tipe paternalistik. Maksudnya adalah bagaimana kalian sebagai orang tua. Maksudnya adalah apa? Misalnya, kalian kerja kelompok, pernah nggak kelahi antar sesama kelompok kalian? Nah, lalu bagaimana cara kalian menyelesaikannya? Diam. Pernah nggak kalian minta maaf? Kalau maaf ya, kemarin saya kayak gini ya. Nah, yang pernah siapa? Tadi nggak ada kan? Pernah. Oke. Siapa yang nyuruh kalian minta maaf? Saya sendiri, apapun ada yang menyuruh kalian, pasti bisa jadi kita kalau ada apa kalian jalan itu aja pun, benar nggak? Itu aja pun pas kayak gitu, ya kan? Nah, inilah kita sebut sebagai yang namanya tipe paternalistik, di mana sebuah pemimpin mampu berperan sebagai bapak yang bersifat melindungi dan layaknya dijadikan sebagai tempat berlainan untuk memperoleh hidup. Benar nggak? Jadi ketika kalian kelompok bagus ya, pemimpinnya dia mau mendengarkan, dia menasihati, dia mengatakan ketika kalian punya ayah, punya bapak, ya itulah cara dia memimpin. Benar? Pernah nggak kalian dapat ketua kelompok seperti itu? Pasti belum pernah. Pasti belum pernah. Benar ya? Karena kalian semua ada perempuan. Ya kan? Ketika perempuannya egois, ego yang tinggi akan melawan tok.
akan bilang, dia salah, dia nggak akan selesai. Ketika ada kelompok, dia akan mencoba menetralkan kondisi kelompok kalian. Nah, inilah kita sebut sebagai tipe pattern mistake. Bagaimana dia berperan untuk menetralkan kondisi kelompok kalian. Oke, paham? Ketiga, tipe karismatik. Di mana tipe karismatik itu memiliki kekuatan energi daya tarik yang bisa untuk mempengaruhi orang lain. Banyak orang bilang bahwa karismatik ini identik dengan ganteng, identik dengan cantik, berilmu bawah, benar nggak? Tapi ketika kalian lihat seseorang yang punya tipe karismatik, kalian bisa melihat bahwa dia punya kemampuan untuk menyelip melakukan orang lain. Oke. Apakah semua orang punya tipe karismatik? Tidak. Kenapa? Pernah nggak kalian lihat saudara kalian atau kelompok kalian yang punya tipe karismatik? Pernah? Ada. Contohnya gimana? Gimana kalian bisa bilang dia punya tipe karismatik? Bagaimana dia mengatur kelompok? Pertama dia ini ya, dia nggak pernah marah kayak dia, ini ya, benar. Tapi yang kalian lihat bukan dari fisiknya, benar. Ada nggak orang tipe karismatik tapi dia jelek? Ada kan? Ada nggak tipe karismatik dia bagus, dia ganteng, tapi dia punya tipe karismatik juga? Jadi ketika kita bicara tentang tipe karismatik, dia bukan bersifat covernya, wujudnya, bersifat cantiknya, gantengnya, tapi bagaimana kalian punya jiwa untuk mempengaruhi orang lain itu bagus ya, dia dulu ya. Yang saya ngomong dia aja, selesai semua sama dia. Oke, paham? Ada pertanyaan? Yang keempat, demokratis, di mana berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada berikutnya. Contohnya adalah, kan semua ada pemilih. Hanya nyoblos kan? Kenapa kan harus nyoblos? Karena sudah cukup. Jadi ada hak ahli yang benar. Misalnya pencatatan contoh capres sama-sama nih 111 semua, nilainya 11 semuanya ya. Oke, lalu kalian nih sebagai penentunya, pilihlah nomor berapa, nomor 4 lah, nomor 4 pilih. Oke, berpengaruh nggak pada 1, 2, 3? Pengaruh. Hasilnya siapa menang? Oke, saya ulang lagi. Kita punya 3 capres nih kemarin. Oke, 1, 2, 3. Oke, anggaplah nilainya adalah sama-sama 11. Yang votingnya ada 11 orang nomor 1, yang 11 nomor 2, 11 nomor 3. Oke, kalian nih sebagai penentunya. Ternyata ketika kalian coblos kalian pilih nomor 4. Ada nggak pengaruhnya? Pengaruhnya. Ada yang pengaruhnya? 1, 2, 3. Ini 11 orang nih. Oke, kalian nih di sini nih. Ternyata yang nanti adalah orang yang nomor 4. Ada nggak pengaruhnya bagi itu orang ini? Ada. Tidak ada. Yang tidak ada siapa? Kenapa tidak ada? Ya, saya nomor 11. Tadi yang ada, yang bilang ada pengaruhnya. Ketika kalian pilih ini, pasti 1, 2, 3. Nah, bilang sama kalian, ini mati aja. Benar gak? Kontribusi mana orang 1, 2, 3 yang di nomor 4? Ya kan? Tapi ketika dia pilih, ini apa? 2, nomor 26. Jadi 12 kan dia? Benar gak? Kan dari 1, 2, 3 maka menang adalah nomor 2. Ini yang disebut sebagai tipe
dia berhak menyampaikan keluh kesahnya. Suka nggak kalian? Mau nggak kalian sebagai perawat yang mempunyai pemimpin yang memiliki sifat demokratis? Suka nggak? Kenapa? Karena kalian merasa dihargai. Benar ya? Kenapa? Karena ketika saya ada, saya dihargai ini. Dia mau mendengarkan apa yang saya mau. Walaupun tidak dilaksanakan, ketika dia bilang kalian sampaikan oh bagus ya. Walaupun belum tentu dilaksanakan, tapi kalian merasa dihargai. Benar ya? Ini yang disebut sebagai yang namanya tipe demokratis. Kalian memberikan peluang yang sama kepada setiap orang. Oke, paham? Yang terakhir nih yang agak mengerikan nih, tipe miliaristis. Oke, apa itu? Keras. Jadi, pernah nggak kalian lihat polisi dengan TNI dalam satpam misalnya? Setiap jumpa, kamu saya suka siap. Kamu mau foto saya siap. Pernah kalian lihat polisi yang bilang nanti apa? Pernah. Pasti ketika dia sebagai angkatan, apakah TNI, apakah dia sebagai Polri, polisi, apakah dia sebagai satpam, kan sudah papor, jangan pasti siap, 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 siap. Ada belum siap, siap. Benar nggak? Kenapa? Inilah dia. Dia tahu bahwa itu salah, tapi karena dia punya pemimpin, maka dia lakukan apa yang dia suruh. Contohnya apa? Yang kemarin dari pengembangan kasusnya, benar kan? Apa namanya yang itu? Bukan Prabowo. Sambo, oke. Sambo. Siapa namanya? Yang Joshua yang lagi yang menembak siapa? Eliezer. Nah, Eliezer dia mengikutkan perintah daripada atasan. Dia memiliki sifat. Salah nggak dia sebagai bawahan Sambo? Kenapa? Karena dia mengikutkan arah dari atasan. Benar nggak? Kan kalau misalnya disuruh Eliezer, kalau kamu yang nggak mau lah, males, masa bunuh orang misalnya. Pasti dia dibunuh, benar ya? Pasti Eliezer dibunuh, ditembak. Coba. Kenapa? Ketika dia tidak mau, maka ada ide, ada pengembangan yang dilakukan oleh Eliezer kepada orang lain. Ini bukan bercerita tentang kasus ya. Kita bercerita tentang tipe miliaristis. Biasanya si Eliezer tadi dia nggak mau nih, nggak mau, ya ngerti apa yang dia mau. Dia lari keluar. Si Joshua masih hidup. Sekarang, kalau misalnya Eliezer nggak nembak nih, si yang lagi itu masih hidup. Bisa jadi yang Sambonya, yang polisinya dibunuh. Kebalik nggak ceritanya? Benar nggak? Misalnya sekarang nih, saya di Sambo, saya suruh lah salah satu mahasiswa, kalau kamu bunuh dia ya. Si mahasiswa nggak mau, dia akan pergi. Benar nggak? Yang saya suruh keluar, pasti dia akan lupa. Oh Pak, si Pak Fahri membunuh orang. Otomatis orang dari luar akan jadi saya. Sedangkan orang yang saya minta cek tadi pasti melawan. Benar nggak? Oh apa ya berarti yang membunuh saya ya? Berarti ya. Benar? Ya kan? Tapi kenyataannya adalah ada tipe miliaristis yang dilakukan. Dia akan siap apapun yang disuruh. Dia akan peduli nih. Mau nggak bisa, mau bisa, apapun jawaban kalian akan peduli. Yang mau dia tetap lakukan. Mau bagus, mau tidak bagus pekerjaannya, apa dia. Yang penting itu adalah arah saya, perintah saya. Nah, itu yang kita sebut sebagai tipe ini. Dari 5 komponen ini, mana yang kalian rasa kalian akan lakukan ketika kalian punya sebuah klinik?
yang mau jadi tipe otoritas siapa? Gak ada. Yang mau jadi tipe paternalistik siapa? Mau? Mau? Tolak. Yang mau jadi tipe karismatik siapa? Tolak. Tipe demokratis? Sisi saya militaristis ya. Benar ya? Nah, jadi intinya adalah semua tipe ini nggak ada yang salah benar secara spesifik. Tergantung kondisi bagaimana. Bagaimana kalian bisa menerapkan tipe-tipe tadi sesuai dengan kondisi yang ada. Gak mungkin kan ketika kalian sebagai TNI, sebagai Polri, sebagai Satpam, ketika diajak perang misalnya, kita perang yuk, jangan Pak, nggak bagus Pak, keburu mati nggak kalian? Ini musuh Pak kalian ya, Pak kalian. Kalau kalian punya tipe demokratis ketika kalian sebagai angkatan, yuk kita perang, kamu sesuai ini ya, sesuai ini, Pak, saya nggak bagus Pak, bertembak kalian. Mati dulu kan kalian sebelum kalian menembak. Benar nggak? Tapi ketika kan dalam kondisi perang kan punya militaristis, kemudian kan tembak kecil nggak? Kenapa kan masuk lagi? Kalian perlu berpikir lagi. Oke. Kalau kalian dalam posisi tipe demokratis, kalian punya klinik, kalian sedang rapat, oke, sedang rapat, dan diskusikan. Saya maunya ini, Pak nggak bisa, saya nggak mau tahu. Yang penting saya mau ini. Berjalan nggak? Berjalan. Tapi keluh kesah dari pegawai karyawan kalian akan semakin meningkat. Benar nggak? Jika kalian punya klinik, usaha, dinas kesehatan, kalian akan menyesuaikan bagaimana kondisi lingkungan yang kalian miliki. Nggak bisa menggunakan demokratis, demokratis, atau sebagainya. Tergantung kondisi yang benar. Oke? Paham? Ada pertanyaan? Ini pertanyaannya ya. Ini ulah dan jelaskan. Makanya hal ini akan terjadi pada kalian. Oke. Selanjutnya, yang kita sudah tahu bagaimana konsep daripada sebuah kepemimpinan, kalian sudah tahu. Apa sih itu motivasi sebenarnya? Saya tahu. Motivasi itu positif apa sih motivasi? Apa itu motivasi? Dorongan. Ini kan lihat nih, yang ini nih motivasi. Itu dalam bahasa Bali. Semangat, dorongan ini, stimulus, ini, apa lagi? Pernah nggak kalian dalam hati kalian merealisasi tersebut? Pasti pernah. Pasti kan akan bercerita tentang benar ya? Kan itu sahabat gak sebenarnya tergambar dalam otak kalian, nanti pikiran kalian. Saya pengen lihat dalam sebuah tempat yang orang tidak peduli apa yang saya sampaikan. Benar ya? Jadi gambar ya? Begini ya posisinya kalian bayangkan. Ya, cuman di sini kan tidak tahu apa yang dikatakan oleh. Tapi ketika kalian posisi ini, kalian tahu saya maunya kayak gini loh. Masa sih orang tua saya suruh saya di benar ya? Masa sih orang tua saya suruh saya di kebidanan? Nah, ketika kita bicara motivasi, maka lihatคืออะไรมีคำไหนเขาขายไหมขายครับ
lihat Pak, apa yang kalian simpulkan dari proses dari awal sampai akhir? Jadi, ada lagi? Saya melihat di kalian itu mau sampaikan. Benar ya? Itu pasti nggak ada hal yang lain. Bagian sebelum kamu. Jadi, ada lagi? Yang ada lagi? Kita harus punya peluang. Motivasi kalian adalah yang memperkaya diri kalian. Benar ya? Makanya si bapak tadi bertanya kepada supir. Dulu juga. Kenapa? Karena dia yang menambahkan income yang pendapatannya. Benar. Si supir nyampaikan, jual kok. Kenapa tidak dia masuk? Dia melihat kehidupan seseorang berbeda. Hidup bukan tentang hanya sebatas dia bertanya kepada sebuah ibu, Bu, apa yang didapatkan dari sebuah harga yang murah? Dia tunjukkan, orang bisa hidup kok dengan harga murah, anak-anak bisa kuliah. Supir ojek, supir, dia bisa makan enak, karena harga yang murah. Benar nggak? Ini yang sudut pandang berbeda, motivasi orang berbeda. Ya, ada orang kaya, ternyata ketika dia punya kemampuan yang lebih, motivasinya apa? Dia ingin beli semua apapun yang dia mau. Jadi ketika kita memilih motivasi yang berbeda seperti itu tadi, dia tidak hanya berpikir tentang uang yang banyak saja. Tapi motivasi adalah bagaimana dia berguna buat orang lain. Buktinya apa? Ya, kita lihat tadi prosesnya adalah dimana dia menampilkan, memaparkan ataupun menempelkan foto orang-orang. Benar ya? Kebanggaan buat dia ketika nanti orang-orang yang dia tempelkan berhasil. Banggaannya. Jadi ketika kita bicara tentang motivasi, kita tidak bisa memaksakan motivasi kita, orang tua kita, teman kita dan lain itu harus sama dengan kita. Oke? Jadi kalau kalian punya pacar, misalnya punya pasangan sekarang, kalian bisa nyebut apapun yang dia mau, apa yang kalian mau. Apa? Karena motivasi setiap manusia berbeda. Nah, apa kaitan dengan kewirausahaan? Nantinya, kewirausahaan akan meminta kalian untuk mempunyai sebuah klinik aja. Benar? Tapi motivasi dari mata kuliah kewirausahaan kalian punya kepribadian, kalian punya inovasi, kalian punya risiko, kalian punya kompetisi. Itu ada motivasi dari mata kuliah ini sehingga nantinya kalian bukan hanya sebagai mahasiswa kebijakan yang hanya mampu membantu persaingan saja. Apa inovasinya? Kalian punya kliniknya, kalian punya home care-nya. Inovasinya itu inovasi. Tapi itu semua muncul dari kalian sendiri. Bagaimana kalian munculkan motivasi yang akan kalian lakukan di tahun berikutnya. Oke? Paham? Pertanyaan? Ingat ya, yang ingat bukan sawadikatnya ya. Nah, kalau kita akan bahas apa sih sebenarnya motivasi? Ini motivasi merupakan pemberian daya bergerak yang dimana menumbuhkan kegairahan kerja pada individu seseorang supaya mereka mau bekerja secara efektif dan terintegrasi dengan daya serta upaya guna mencapai kekuasaan dan prestasi. Yang kedua, menggerakkan individu seseorang serta menggerakkan motivasi. Jika kita bicara tentang motivasi, kita menggerakkan orang. Kaitannya apa dengan kepemimpinan tadi? Ketika kita bicara pemimpin, kita mengajak. Apakah jamin, apakah benar orang anggota kalian termotivasi untuk melakukan apa yang kalian mau? Belum tentu. Benar tak? Tergantung bagaimana kalian bisa memotivasi karyawan kalian, anggota kalian untuk mencapai tujuan kalian. Maka munculnya adalah gajinya harus besar. Kalau
gajinya besar tapi kalau kalian tiap hari nggak telat, masuknya jarang, kinerja malas, mau nggak kalian gaji orang ini? Enggak kan? Inilah kaitan yang itu pemilihan dengan yang namanya motivasi. Oke, paham? Gak banyak lagi. Oke. Jika kita bicara motivasi ada dua jenis, intrinsik dan apa sih itu intrinsik? Intrinsik dari gambar sendiri, ekstrinsik. Contohnya apa intrinsik? Hah? Ketika kalian lihat di videonya, intrinsiknya di mana? Motivasi intrinsiknya di mana? Si bapak tadi intrinsiknya apa? Dia ingin membeli sebuah gedung tadi kan? Kemauan dari dalam diri dia, benar? Tapi bagaimana yang motivasi ekstrinsik? Ketika dia melihat ternyata si ibu tadi tidak hanya memikirkan tentang uang saja, ada dorongan yang dilakukan dari ibu tadi yang akhirnya mengubah motivasi bapak tadi. Dia awalnya datang cuma mau beli gedung, tiba-tiba beli makanan, benar? Lalu dikasih kepada si supir. Berbeda nggak motivasinya? Maka kita bisa melakukan motivasi intrinsik apa yang berasal dari dalam diri kita. Yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah di mana motivasi tadi didorong dari orang lain. Makanya berubah nggak? Dia bapak tadi turun yakin akan membeli sebuah gedung, ketika dia keluar dari gedung sama nggak motivasinya? Beda kan? Kenapa? Ada dorongan dari oke, paham? Dia dulu berkelompok, jangan kita masalah apa? Saya kasih waktu sekitar 5 menit. 5 menit. Kalian diskusikan apa saja sih di dalam sebuah motivasi. Oke, bisa? Nanti kita akan bahas di dalam yang jawabannya. Bisa? Jadi diskusi kelompok kita, diskusi teori motivasi yang ada, contohnya bagaimana? Jawabannya ada, cuma saya nggak bisa membahas sekarang. Yuk, saya kasih waktu sebentar sebelum waktu kita habis. Jadi bisa tidak dapat menjadi teori sebaliknya.
motivasinya apa? Skinner. Contohnya? Dia akan melakukan motivasi berdasarkan apa yang dia pelajari dari guru dia. Jadi, sama. Kenapa? Lagi? Yuk, sebut lagi dua nih. Jadi harapan udah teori. Yuk. Teori nih, ada lagi? Nambahkan? Teori? Nabila. Ini hasil jawabannya. Oke, kita bicara motivasi. Pertama ada namanya Abraham, permintaan materi motivasi. Di mana dari motivasi ini terjadi adanya kebutuhan. Dalam teori Abraham Maslow, kalian akan lihat ada 5 ada gambar physiological needs atau gambar piramid. Pertanyaan sekarang, oke, teori kebutuhan. Kalian hal yang butuh sekarang apa? Bisa nggak? Kebutuhan kalian hari ini adalah apa? Nasi, minum, benar ya? Udara, benar nggak? Nah, sekarang posisinya adalah kan sudah masuk belum proses ataupun teori kebutuhan di mana kalian harus mencari sebuah beras, mencari sebuah nasi. Belum. Bagaimana kalian bisa memenuhi kebutuhan kalian? Memenuhi kebutuhan kalian untuk makan nasi. Ada orang tua kalian nggak? Ketika kalian tamat nanti, kalian akan berpikir bagaimana cara kalian untuk makan enak. Benar nggak? Inilah disebut sebagai yang namanya teori kebutuhan. Dalam teori kebutuhan ada 5. Detailnya kita akan bahas ke depan. Di mana teori ini bertujuan untuk memotivasi kalian untuk memenuhi kebutuhan kalian. Bagaimana kalian tidak makan nasi, bagaimana kalian bisa dapatkan rumah, dapat hubungan kekeluargaan, dapatkan pencapaian kinerja dan kepuasan diri kalian. Oke, detailnya kita akan lanjutkan di depan.
Yang kedua, teori dua faktor. Tadi kita bahas tentang Herzberg, di mana ada dua orang yang memiliki peran. Maksudnya adalah apa? Misalnya sekarang, ketika saya mau kalian bagus, mau kalian pintar, boleh nggak saya suruh kalian belajar dari Google saja? Boleh, benar nggak? Tapi ketika saya minta kalian, bisa tuntut kalian nilainya harus A, boleh nggak? Maka muncul tanya, Pak, makanya aja. Bagaimana saya bisa dapat nilai A? Sedangkan Bapak ini menurut saya tidak Google, jadi gitu. Oh, oke. Maka saya ubah konsepnya. Kalian belajar dari Google, kalian belajar dari YouTube, kan pembelajaran kelas kita kemas. Memungkinkan nggak tercapai nilainya A? Memungkinkan, benar nggak? Ada kemungkinan yang kalian dapatkan daripada saya suruh kalian belajar dari YouTube atau Google. Ya kan? Ini disebut sebagai teori dua faktor. Yang ketiga, teori harapan. Jadi sampai kepada kalian, saya bercita-cita mau jadi sebagai seorang bidan, seorang perawat. Maka ketika kalian menjadi seorang bidan, bisa nggak kalian masuk ke dalam prodi pendidikan? Kalian menjadi bidan nih, tapi kalian masuk dalam prodi pendidikan, PGSD lah. Tidak bisa. Bisa nggak kalian masuk ke dalam prodi gizi? Bisa. Tetapi nggak harapan kalian sebagai seorang bidan? Bisa, benar kan? Berbeda kan? Maka inilah yang disebut sebagai namanya teori harapan. Di mana kalian punya motivasi sesuai dengan harapan yang ingin kalian capai. Saya menjadi bidan, otomatis saya mau masuk ke bidanan, saya kuliah selama 2 tahun, 4 tahun. Kenapa? Karena ada harapan yang ingin saya capai. Oke? Yang terakhir, dari motivasi achievement, dari kehidupan berprestasi. Maksudnya apa? Orang hebat, orang pintar, kehidupannya tidur nggak? Bisa nggak orang yang tidur setiap hari bisa bagus, bisa banyak uangnya? Kenapa pengusaha uangnya banyak dibandingkan seorang karyawan? Kenapa seorang pengusaha uangnya lebih banyak daripada seorang karyawan? Karena investasi. Jadi karena itu investasi. Kenapa? Ketika kalian menjadi usaha, yang kalian mau adalah kebebasan keuangan. Prestasinya adalah semakin banyak. Ada nggak pengusaha yang mau susah? Prestasi seorang pengusaha bisa beli apapun yang dia mau nggak? Benar ya? Tapi ketika kalian yang baca sebagai karyawan, yang kalian mau apa? Saya mau dapat gaji besar. Benar ya? Ketika kita bicara sebuah teori achievement, teori tujuan berprestasi, kalian tahu apa prestasi yang akan kalian lakukan, maka kalian lakukan proses yang ada. Lalu harus siap tidur cuma 2 jam sehari, sebulan lagi sehari. Tidur kalian stres, kalian akan jatuh bangun, akan bangkrut dan lainnya. Kenapa? Karena ada yang namanya teori terakhir, prestasi. Kita sebut sebagai achievement. Oke? Nah, hal ini yang membuat setiap manusia berbeda-beda. Ada orang sukses, ada yang orang sukses. Ada orang yang pintar, ada yang tidak pintar, ada orang rajin, ada yang tidak rajin. Nah, tergantung nih kalian punya jalan hidup bagaimana, motivasi apa yang kalian jalankan. Kalau kalian hanya berprinsip saya mau hidup seperti air mengalir saja, Pak, lancar nggak kehidupan kalian? Enggak. Ketika kalian bayangkan di sungai tadi ada kayu yang membatasi aliran air kalian, hambat kalian. Hambat. Maka ketika kalian punya motivasi, saya mau bekerja, mau hidup seperti air, ubahlah. Kenapa? Karena kalian mengatur hidup kalian, mengelola hidup kalian. Motivasi itu muncul dari kalian. Oke? Ada pertanyaan sampai situ? Oke. Habis kesimpulan. Apa yang bisa kasih kita pada hari ini? Ngerti nggak? Pemilikan motivasi itu dalam sebuah klinik.
Jadi harapannya adalah kalian tinggal menyesuaikan bagaimana kondisi kepemimpinan yang akan kalian lakukan dan motivasi apa yang harus kalian lakukan. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti minggu selanjutnya kita akan berdiskusi presentasi tentang video kalian. 2 minggu lagi kita akan tes. Oke? Kita ada tes, kita ada UAS. Atau kalian mau ada UAS dan tes? Kalian mau ada UTS atau mau ada UAS atau tidak ada? Tidak nilai ya. Offline atau online-nya sehari sebelum pelaksanaan saya kembali. Sehari lah. Sama aja. Kalau kalian belajar, kamu nggak? Ya kan? Tergantung motivasi apa yang kalian lakukan. Benar nggak? Oke, baik. Ada pertanyaan sebelum tutup? Kemarin kesepakatan gimana? Bukan disepakati. Kemarin saya minta prestasinya. Dipaparkan aja kan? Pokoknya oke. Atau gimana kita kemarin? Kita sesuai kesepakatan yang minggu lalu, saya minta paparkan. Kalau kalian merasa kalian bisa memaparkan tanpa presentasi PPT, kalian nggak yakin dengan PPT, kan? Oke, tergantung bagaimana kalian bisa yakin dengan dan kalian. Oke, dan lagi sebelum tutup. Selesai. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum tutup? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan Allah. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan tentang tugas real teaching saya yang berkaitan tentang kepemimpinan motivasi pada mata kuliah kewirausahaan di Universitas Pahlawan. Nah, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh instruktur dari tanggal 29 April hingga tanggal 7 Mei 2004 yang telah memberikan saya sedikit banyak tentang pendidikan dan atau tentang bagaimana sistem pelajaran yang harus dilakukan oleh tenaga pendidik, khususnya sebagai dosen. Oke, dalam hal ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah terlibat dalam kegiatan ini. Semoga apa yang telah saya dapatkan dan saya terima dari seluruh instruktur dan panitia dapat saya gunakan dalam proses pembelajaran di masa akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh instruktur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.